Itu sampah-sampah ya, lihat ya. Lautnya indah tapi tuh. Gimana? Yang angkat sampah berapa orang? Yang angkat 5 orang, yang buang 1.000 orang. Iya. Kagak bakalan habis, Bang. Iya. Selamat pagi teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Ferry Latif di edisi Banda Neira. Saya mau ngomongin soal sampah nih. Kita lihat ya, tuh lautnya bening banget. Lautnya bening banget. Tapi kan penduduknya banyak, sampai 15.000. Pasti juga masalah sampah jadi masalah yang perlu perhatian sini. Kita akan ngomongin soal anak-anak muda yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Banda Neira. Pahlawan-pahlawan lokal. Kita cari tahu siapa mereka. Biar pokoknya yang penting mudik. Biar pokoknya yang penting. Oh. Ini angkat sampah di mana, Pak? Ke jalan-jalan juga. Oh gitu. Ini ke pegawai Pemda bukan? Hah? Bukan pegawai Pemda ya? Iya, pemagar sih, pemagar. Oh, pemaga. Iya, Jadi bukan pemerintah ya? bukan. Ini swasta jadi ya? Iya. Ini masyarakat sendiri ya? Masyarakat sendiri. Mau Bapak nama siapa? Nama Samen. Samen. Udah kerja angkat sampah berapa lama? Hampir 45 bulan. Oh, seneng angkat sampah gini? Suka? Begini. Setiap hari ya? Tiap hari. Setiap hari? Hari Minggu libur. Kalau minggu boleh. Sekarang hari apa? Ini ada hari Sabtu. Minggu ya? Sabtu ya? Jumat, Kamis ini? Kamis. Iya. Itu Jumat. Oh, ini ya? Jadi diangkutnya dari mana aja nih, Pak? Di jalan-jalan? Jalan-jalan. Oh, Teman-teman tadi ada orang, ada 6 orang. Dari mana? 6 orang? Iya. Oh, jadi ada 6 orang barusan angkat sampah, kita cari nggak ketemu. Tapi inilah kerjaan sehari-hari. Iya. Bapak digaji nggak sih? Tak orang tahu, punya adik ada angka situ lain. Oh gitu. Iya. Kalau sebulan dibayar berapa kerja? Tahu tuh. Tidak tahu juga. Jadi sukarela ini kerjanya ya. Iya. Luar biasa ya. Terima kasih Pak Saman ya. Saya keliling dulu. Silakan Pak kerja lagi. Ya nanti saya ambil syuting. Terima kasih. Nih bos sampahnya nih baru ketemu. Kota besar ya. Kamu nama siapa? Apa? Nama? Saya Lydia. Lydia. Ya. Kenapa ke Banda? Apa? Ke Banda dalam rangka apa? Baru belajar ya. Why you come to Banda? Saya di sini untuk semester praktis di Universitaria. Oh. So what are you doing here? What with the garbage? We are collecting the trash and do recycling it. Oh ya. The factory then sent to Surabaya and also clean the ocean. Okay. And teaching in schools about environment, why it's important to protect it, something like this. Oh, okay. You volunteer here? Are you volunteer? Yeah. Okay. From German to taking care garbage. Oh, Lydia keren ya. Orang Bandanya sendiri kayaknya jarang-jarang. Orang Bandanya ini cuma Mada sama teman-temannya nih. Marcus are really good supervisor. Okay. Are you came to Banda only for this or? Okay. How long you been here? Di sini untuk 4 bulan. 4 bulan. It's very long. Eh? Why? Semester praktisch die Universitaria. I see. What do you study? Die Jakarta Sustainable Engineering and Environment. Oh, I see. Why you come here to collecting the garbage? Yeah, recycling it, then Surabaya, teach about environment in schools. So the next generation will be more careful of environment. Yes, I agree. Are you happy with what they did? Yeah, they're really fascinated. Okay. Thank you, Lydia. Talk to you later. Ini mau kemana, Pak? Pabrik langsung. Nggak ada mobil, begini aja, Bang. Kita punya mobil ada ban tempe, ban pecah, lalu pesan di Ambon. Oh gitu. Sementara begini dulu. Nanti kita ngobrol-ngobrol sana ya.
Di mana? Di pabrik. Oh iya, sudah. Oke, sip. Saya di sana, Pak. Oke. Kamu nginep di mana ini ya? Where you stay here? Sumber Asia. Sumber Asia. Where you? Asia. Oh, di mana tuh? Di Sumber Asia di Sumber Asia. Oke. Are you enjoy in Bandar? Yes, I really, really love it. Love the island, love the people, love the environment. But not love the garbage. Yeah, maybe that's the one part I do not like. Yes, okay. But there's always everything you do not like. So Thank you for your service here. you're welcome. Okay, we going to Mada House. Terima kasih Bang. Ini setiap hari ini. Benar setiap hari. Setiap hari itu sehari berapa kantong ini? Berapa? Kadang-kadang ada sampai 10 kantong yang 10 kantong. kantong sampah yang jalan saja. Banyak kan? Itu dibayar nggak sih kerja gini? Gaji per bulan. Per bulan berapa gaji? 1 juta. Itu kerjanya pagi ya? Iya. Terus setengah hari. Jam 12 pulang. Jam 12 pulang. Iya. Yang olah sampah di sana ada lagi? Ada. Oke. Kenapa tertarik? Hah? Abang, tunggu dulu, abang nama siapa ini? Darwin. Darwin. Kenapa tertarik kumpulin sampah? Suka kesebelah Bandar. Oh, suka kasih. Peduli gitu ya? Peduli sama lingkungan. Oke. Oke, terima kasih Bang Darwin ya. Yang ini siapa? Ahmad Darwin. Iya. Charles Darwin kali. Makasih ya. Makasih Bang Ahmad sama Bang Darwin. Masih pagi. Namamu siapa? Arjuna, Pak. Kenapa Arjuna pengen ngelekin sampah? Ya peduli saja sama lingkungan. Peduli ya? Oh, gitu ya? Bukan karena ada bule nih. Iya. Modus banget. Makasih ya. Saya mau ke rumah Bang Mari dulu wawancara. Makasih. Oke Lydia, see you soon. See you later soon. Nah, ini penampungan sampah nih yang dikelola Bang Mada nih. Nah, Yayasan Cahaya Samudra Indonesia. Kita lihat apa. Oh. Nah ini kita sedang ada dekat markasnya Maga nih. Nah ketemu lagi sama Ahmad tuh. Udah dapat banyak sekarang. Nih, berapa karung semua? Ada berapa karung semua? Ini orang timbang. Ini yang warga. Oh itu bank sampah. Mau ditimbang ya. Bank sampah. Kalau bank sampah sekilo dibayar berapa? Sekilo kalau aqua gelas itu yang bersih itu potong atas 3.000. Udah dipotong atas ya? Kalau potong 2.000. Wah, mantap juga ya. Ini gengnya pada datang lagi nih. Ini markasnya yang di sini ya? Nggak ada yang ngambil ke laut nih? ada nanti ada waktunya. Kapan tuh biasanya? Halo, ketemu lagi. Yang ngambil ke laut kapan? Nanti Tidak ada. Besok tidak ada ya? Minggu. Besok jam berapa? Jam
Jam 8 ya? Boleh ya, saya ikut sebentar ya? Oke, terima kasih. Iya besok ya. Dari sini kan? Jam 8 ya? Siap. Tapi sebentar aja karena jam 10 saya mau terbang. Mau pulang sebentar. Iya, tapi jadi secepat-cepat aja. Nah, sebentar saja. Jangan gangguan motor. Waduh. Deh, kita lihat dulu siapa tuh kalau terbang jam 2 aman. Oh, ini perahu sampahnya ini. Oh, perahu ikan ini bukan sampah. Menghias angkasa. Aku ingin terbang dan berat. Oh, mau ke perahu kecil ya? Besok jam 8 di sini. Sekarang? Oh iya. Iya, Abang. Sekarang aja ya. Itu dia mau motor. Oh, motor itu. Oh. Bang Santi berarti bagian 2 tim, yang satu di motor sore. Lydia, every day you do this. Tidak, Not every day. tidak, you go with them. So to make 2 teams, Okay. like you do yesterday. Okay. With this group. Okay. So you with the second crew to clean the other side, and after you will separate together in the body. Okay? Okay. Pak Mada bahasa Inggris. Tadi bahasa Inggris, saya bukan bahasa Banda itu, bahasa Inggris. Iya. Malin menikmati liburan nih ngangkutin sampah nih, aduh boleh. Kalau yang satu tim di terus. Bang Mada, ini timnya ada berapa orang banyak nih? Tim banyak di barang kan ada di 3 tim. 3 tim. Ada di gedung, di laut sama di bot sama di darat. Berapa total banyak orangnya? 4, 8, 12. Itu semua digaji sobat bulan tuh. Iya, sama dia kalau di Pulau Run itu kan mereka dapat gaji dari Pemda. bukan dari hasil timbang sampah. Oh gitu. Pulau Ai pun demikian. Kalau Banda besar itu ada 11 orang juga dari yayasan. Oh banyak ya. Iya banyak. Tapi sekarang mau bikin setiap pulau desa itu mandiri dengan hasil sampah. Jadi tidak lagi mereka bisa kelola sampah masing-masing dari pulau sendiri. Cakep ya. Iya, misalnya di Pulau Run sama Pulau Ai ini kan bisa mandiri sendiri sama yang Iya benar ya. Tinggal kirim sampah aja ya. kirim sampah aja. Benar. Tinggal ada dukungan sedikit lah dari pemerintah bikin edukasi. Ada sementara ini? Tidak ada? Nggak ada, belum ada. Udah ngomong ke Pak Camat belum? Sudah ngomong. Mungkin Belum ada ini tindakan aja ya. Belum nggak dianggarin sih, nggak ada anggarannya kali ya. ya Kalau soal sampah pemerintah. kami kan semua bikin contoh aja kalau dua desa kan udah selesai. Kalau sebenarnya kalau semuanya diangkat jadi pegawai kecamatan aja, kebersihan kan selesai masalah ya. Iya. Ya, enggak Tinggal aja. kita urus di edukasi. Kita basicnya banyak di mentality anak, edukasi lingkungan, sekolah, sama kerajinan recycling ke desa-desa ibu-ibu. Ya, artinya kita bikin sampah sebagai home industry buat masyarakat. Bank sampah BNM mandiri, Ya. sama sampah laut dan sampah pulau-pulau yang bikin mereka bisa mandiri dengan hasil penjualan sampah. Mantap. Ini kalau ada dukungan misalnya dibagi-bagi, pamaga tangan di sini, khususnya satu saya. Jadi semua pegang. yang kita pegang, mulai dari recycling, mulai dari edukasi, mulai dari laut, Keroyokan, dikeroyok. iya keroyok sampai di pantai pesisir. Ini keren loh, ini pahlawan
pahlawan lingkungan ini nih, dan macam-macam nih. Semua dikerjain dari edukasi sampai motong-motongin sampah, kemudian sampai cari pembelinya ya. Iya. Sampai cari bayarnya loh, sampah loh, luar biasa Pak Pardi. Dulu nggak ada yang bisa fix permasalahan sampah di Banda. Saya sendiri yang pulang balik Jakarta. Nah, Ketemu sama orang-orang keren. Nah, satu-satunya orang di Banda yang ngurusin sampah di Banda. Ini orang ini. iya. Yang mana? Oke. Oh, kamu berdua. Kamu balik. Kita mau lihat operasi di laut. Kita kloter kedua ya. Oh, repot sekali. Mulutnya pahit. Oh, emang ospecin tadi ya? Iya, Dan Bye bye. Rose, don't leave me. Rose, I'm Jack. Teman-teman semua, kita ngobrol serius sekarang nih sama Bang Maga. Maga Fira Ali ya nama aslinya. Ya. Bang, kenapa ngurusin sampah? Apa mencetuskan? Apa yang mencetuskan menjadi ngurusin sampah? Soalnya Banda ini kan daerahnya kepulauan. Kemudian kalau mau dibilang dari zaman dulu sampai sekarang sangat terkenal dengan baik sejarah maupun hasil rempah. Nah, sekarang lebih fokusnya kalau cuma lihat dari atas itu kurang menarik, tapi kalau lihat di bawah air menarik sekali ya ini. Baik terumbu karang, ikan-ikan kan. Ini potensi yang harus dijaga untuk masa depan pulau ini. Lalu sebagian besar kan masyarakat ini kan nelayan. Kalau laut tidak dijaga, pantai tidak dijaga, kemudian terumbu karang tidak dijaga, maka lama-kelamaan semua akan binasa, rusak. Nah ini lama sekali bikin komunitas, kemudian dari satu ke satu. Tapi permasalahan sampah belum ada lagi solusi. Hanya terbang lagi ke Jakarta berapa kali minta bantuan. Masih yang ketiga kali baru ada bantuan dari sana bahwa sampah bisa dikirim ke sini, kemudian diberikan mesin. Jadi kita juga dapat bantuan dari beberapa NGO besar dari luar negeri yang membantu untuk beberapa mesin dan membayar para pekerja di Banda Merah. Jadi cukup lumayan lah untuk proyek ini karena melihat betapa besar keberhasilan yang tadinya orang menganggap bahwa sampah itu kotor, tidak bisa manfaat apa, tujuannya hanya di laut, kemudian merusak terumbu karang dan pantai. Sekarang ya sudah hampir sebagian masyarakat yang menganggap bahwa sampah itu ada punya hasil nih, hasil nilai jual. Misalnya di Pulau Ai, Pulau Run, dan ada juga beberapa desa di Kecamatan Pulau Banda daerah, di daerah sendiri yang sudah masuk di beberapa tabungan bank sampah. Jadi basicnya kita main di mentality anak, yaitu merubah pola pikir anak usia dini, yaitu ada proyek namanya sekolah bebas sampah. Kalau ada satu sekolah 200 siswa, kita bisa merubah dengan jangka waktu 1 tahun. Anak-anak ini diberikan pemahaman tentang plastik, bahwa ke laut itu sangat seram untuk ikan-ikan dan menjadi mikroplastik. Jadi ada 5 sekolah yang kita sudah merubah mentaliti anak dan bisa berhasil. SD jadi ya? SD. Jadi tahun ini mungkin ada lagi tambah 5 sekolah lagi. Tahun depan 5 sekolah. Diharapkan kalau sebentar nanti yang tua-tua ini kalau nggak bisa dibilang dirubah ya generasi berikutnya ya. Betul, saya setuju. Iya, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun ya. Nanti ya. Iya. Banda akan benar-benar bersih kalau ada dirubah dari usia dini. Itu mulai tahun kapan sih mulai pertama? Sejak 5 tahun yang lalu. Nah itu 5 tahun yang lalu saya udah di sini itu. Iya, 5 tahun yang lalu sudah mulai bikin proyek sekolah bebas sampah. Sekarang tambah lagi 2 sekolah. Kalau bener-bener aktif sampahnya mulai tahun kapan? Mulai mikirin sampah? Oh, udah lama sekali. Lama ya? Iya, lama sekali. Jadi kayak kerjaan sendirian nih? Dulu sendiri karena tour guide kan, jadi turis komplain pasti ya? Iya, komplain. Kemudian saya juga kan guru honor kan. Kalau di sekolah mulai lihat dari anak-anak di kantin mereka penjualannya pakai plastik semua.
saja ada makanan-makanan yang bisa merusak anak ya, karena pakai bahan pewarna. Jadi sini ya merubah semua. Jadi kita bikin sistem makanan sehat lah untuk anak-anak. Iya. Jadi anak-anak punya pilih makan sendiri, minum. Tahun berapa tuh? Udah, mau pikir kalau urus sampah yang dari zero ke sekarang ini lama. Jadi saya sudah bikin beberapa komunitas, mulai dari Parnet, pindah desa, kemudian pindah lagi satu LSM yang namanya KKAB. Habis itu pindah lagi di Bakira, sekarang tetap di yayasan. Jadi istilahnya saya merubah pola pikir anak-anak muda. Tapi benar loh. Jadi 5 tahun dulu saya kemarin tuh, saya ngeliat banget tuh sampah tuh lebih banyak di ini. Iya, apalagi Kampung Nusantara kan. Banyak sekali. Wah, itu tuh sumbernya sampah itu. Sekarang kita lihat Kampung Nusantara itu cenderung sedikit sampahnya. Paling ada yang dekat kalau orang-orang belanja. Dulu tuh banyak sampah di situ. Sampai saya komplain, kok banyak sampah daerah wisata, daerah cantik gini, kok sampahnya sebanyak ini. Tapi sekarang saya udah berapa hari dari Mei tahun lalu, Desember sampai sekarang 3 kali datang dalam setahun ya. Saya lihat udah mulai bersih gitu, mulai bersih, dan dibandingkan zaman dulu beda banget. Iya, kalau beda banget. Kalau mau belajar jauh itu 15 tahun yang lalu, kalau sekolah bebas sampah baru 5 tahun. Kalau program bank sampah BNM itu ya sama lah seperti dengan bank sekolah bebas sampah. Karyawannya 12. Iya, 12. Terus kerja sama antar pulau. Sama desa-desa. Itu ngelola uangnya gimana? Dari mana pendananya tuh? Jadi kita kan ada donasi dari luar kan, NGO, kemudian ada juga penjualan hasil dari sampah plastik. Dan di sini ada saling membantu lah kalau untuk membayar para pekerja atau membuka proyek baru. Ini jual ke sampah plastik, ongkos kirimnya nggak mahal nih? Ya mahal, tapi ya untung-untung masih lumayan untung juga kan. Jualnya kemana? Surabaya. Ada yang Lampung di sini? Di Surabaya. Enggak di sini? Di sini kita sendiri, kita akan buka bank sampah sama recycle langsung. Oh, bank sampah. Terlibat banyak nggak masyarakat di bank sampah? Kalau ibu-ibu anak-anak banyak sekali. Harapannya mungkin Banda kalau semua bisa masuk di BNM dan bisa memilah sampah dari rumah, keren seperti di luar negeri, di Australia, karena sistemnya kan seperti itu kan. Sampahnya sebenarnya kan dari rumah, dari toko. Kalau sistem itu ada dan pemerintah juga menunjang itu semua, saya pikir sampah tidak terlalu, karena dari hasil sampah itu kembali juga ke perusahaan plastik, ya mereka yang menanggulangi itu kan. Kalau ya ada masalah, kalau sampahnya dibuang ke laut, ke pantai, berarti masih ada masalah. Dan solusinya pemerintah bikin seperti ya keren-keren lah proyek di luar negeri sana. Terus pemerintah sini gimana dukungannya? Ya ada sih, cuma belum terlalu, karena mungkin dianggarkan kali kebersihan. Belum tahu, mungkin kalau saya tahun-tahun depan lah, saya karena ada juga beberapa permintaan dari kita untuk ke pemerintah, mungkin belum tahun ini ya. Mereka juga mungkin lagi pikir. Iya. Udah audiensi berarti ya? Iya. Udah ya. Seperti TPS 3R. Pernah bikin kegiatan nggak untuk mengundang volunteer seminggu bersih sampah, misalnya kegiatan? Oh banyak, kalau yang begitu banyak. Kita punya. Tadi barusan Lydia gitu ya? Iya, kita kalau volunteer dari luar itu kita setahun sekali ada 3 orang. Kalau di sekolah edukasi itu kita mengajak anak-anak outdoor ya, belajar langsung di lapangan, melihat terumbu karang sampai laut, mereka terlibat lah. Jadi lagi nanti dapat materi 1 bulan di sekolah tentang empowerment lingkungan. Jadi mereka juga punya materi di luar. Jadi mereka ikut kegiatan kita di kapal sampah. Misalnya gini, bikin event rutin, misalnya 6 bulan sekali ngundang volunteer dari seluruh Indonesia untuk bebersih di Banda gitu. Misalnya ruat Banda apalah gitu. Oh iya. Bisa nggak? Bisa, cuma kita kalau yang begitu kita nggak punya waktu, karena kita punya proyeknya banyak di pulau, kemudian di sekolah, di pantai, jadi bank sampah. Kalau misalnya perusahaan yang CSR yang kemudian yang bikin itu, mau nggak? Saya mau, lebih keren lagi. Ya, siapa sih yang nggak mau, karena itu kan barang baik kan, apalagi kalau orang banyak datang ke bersih ke pulau kita. Mana foto bayar? Waduh. Kalau ada proposal kasih saya aja, nanti saya terusin.
Oh siap. Ya, kalau salah. Ya saling membantu lah karena Iyalah. karena produk ini kan, aduh kita tiap hari angkut, kemudian kalau tidak ada support dukungan, sayang kan laut kan. Iya. Bagaimana masa depan pulau ini? Banda tuh indah banget ya lautnya. Dulu nih saya ingat banget ya, ini kan masuk kampung Nusantara ini ya. Iya masih. Saya ingat dulu nih sampah di mana-mana ini. Tapi sekarang lihat, 5 tahun lalu saya masuk kemari ya. Widih, ini kok sampah? Alasannya karena musim angin berubah, sampah dari luar pulau kemari itu. Sekarang angin berubah juga, sampahnya nggak kelihatan. Berarti ada yang ngerjain loh. Ya seperti Iya. tadi tuh. Kalau nggak ada yang ngerjain ya Nggak sampah pundar mandir aja dari Di pulau ke situ pulau. ya. Gitu. Oke, Bang Mada, ada harapan ke depan nggak untuk anak-anak Banda dan khususnya dan Indonesia seluruhnya? Untuk orang-orang kepulauan lah. Harapan kami kan kami sangat jauh dari kota, jadi sampah ini kan dari kota ke pulau. Kita sih harapannya kalau kita yang di pulau ini yang untuk mengurus bertonton sampah yang masuk dari perusahaan, nggak mampu kita karena terbatas, nggak punya alat, kemudian ongkos kirimnya mahal. Cobalah bikin bertanggung jawab untuk sampahnya dari kamu ada keuntungan dari situ, berikanlah sedikit project atau kebagian untuk alam semesta yang Tuhan ciptakan. Perahu ini nih, perahu angkat sampah nih. Angkatnya kemana? Oh, pulau seberang. Ya ampun, nyangkut nih. Maaf ya, Bang. Ya. Ada berapa ini sih perahu? Ada berapa perahu, Bang? Semuanya? Oh, pakai perahu orang dulu ini ya? Lu nanti ikut gaya-gaya ya, ikut tarik-tarik sampah. Ini Rusdi adalah salah satu penyampah di Banda. Halo, saya buang sampah di Banda. Nggak, Rusdi, gue mau nanya sama lu. Waktu kecil lu diajarin nggak buang sampah jangan ke laut? Diajarin. Sama siapa? Orang tua. Orang gitu. Ada juga guru yang diajarin kayak gitu. Jadi ada pelajaran di sekolah ya? Iya. Udah besar baru mulai terasa gitu, kesadarannya ada. Rusdi ini pendekar Salamun, dia mengalahkan 3 singa dan 1 buaya. Iya. Oh, jadi dia gitu. Jadi kalau ada sampah disamperin. Kalau ada sampah disamperin pakai perahu deh. Nah, jadi kita bergerak ya. Kita bergerak ini nggak ada tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya anywhere ya. Yang pokoknya ada kelihatan sampah ngambang diambil. Sampah ngambang diambil. Itu yang bikin laut Banda kemudian jadi bersih. 5 tahun yang lalu tuh saya lihat tuh banyak sampah loh. Saya gregetan gitu loh. Ini sekarang nih lihat nih, dia ngambang. Tuh kalau ada sampah diambil. Jadi setiap ada sampah ngambang diambil, sampah ngambang diambil gitu loh. Jadi apa ya? Jadi mereka nih melaut tujuannya ya mencari sampah, bukan ke satu tempat ngumpulin gitu loh. Jadi cari titik-titik di mana ada sampah ngapung langsung diambil gitu. Itu yang membuat laut Banda menurut saya dulu waktu saya datang pertama kali kemari, sampah-sampah tuh banyak berserak di laut, sekarang bersih loh, bener efektif kerjanya ternyata. Ambil. Ini pasar ya, dulu saya nemu sampah banyak kayak di pasar ini dulu nih. Jadi dekat pasar ini sampah-sampah tuh nggak loh. Ini pasar ya, sekalian terminal antar pulau. Jadi pahlawan-pahlawan lingkungan dengan jaring ini. Terus lu jangan bengong-bengong dong. Ini dong. Nih, joran jangan sampai ke mukaku dong. Tuh. Ini dulu nggak ada yang ngangkatin gini loh.
Ini udah berapa tahun bikin kegiatan kayak gini ngangkat pakai perahu? Ya setiap hari dan sudah lama Pak. Sejak kapan? Tahun berapa? Dari Hah? Pakai perahu. Hah? 18. Sudah 18 ya. Buat perahu untuk angkat-angkat. Wah, berarti baru waktu saya datang memang belum ada perahu. Awalnya belum ada perahu pakai itu punya orang Pak. Oh, Sewa toh. sewa. Tahun berapa tuh mulai sewa? 2018 mulai sewa. Nah 2018 juga mulai pakai pribadi. Mulai pribadi. Sebelumnya tahun berapa? Mulai. Sewanya itu putar tungkel. Untuk sampah-sampah ya, lihat ya. Lautnya indah tapi wow. Mas, toko maju dong, Mas. Jadi penggayung. Panggayo. Mana panggai yang mati? Ini Panggayo. Jadi saya sedang jadi sukarelawan mengangkatin sampah-sampah di Laut Banda ini ya. Ini kita cari plastik. Tapi kayaknya setelah ada saya plastiknya pada ngumpet ketakutan ya. Ini ada banyak sampah sayur. Sampah sayur biarin aja untuk makanan ikan. Dulu banyak banget loh di sini. Kira popok. Bener, Dion. Dulu waktu gua kemarin, gua bilang gregetan gua. Tapi emang harus ditumbuhkan sih ke sana. Kemarin itu hampir 1 bulan lalu terus itu kemarin kotor warung. Kalau 2018 orang sini nggak tanggung jawab, akan itu apa bawa arus gitu. Nah, kalau dia angkat sendiri kan hilang gitu. Kalau semua yang nyalain arus nggak diangkat-angkat, siapa yang ngangkat gitu? Makanan habis kalau kayak gini. Jadi ini ya, kenapa efektifnya gerakan sini? Karena orang-orang biasanya, itu kan sampah bawah arus, di bawah arus, ngapain diambil? Lah kalau nggak diambil, siapa yang ngambil gitu sampahnya nanti? Siapa yang ngebersihin gitu loh? Kalau nanti aja kalau sampai sana ada yang ngambil loh, siapa gitu? Jadi dengan gerakan ini, sampah-sampah yang ada di permukaan laut ini langsung segera bersih gitu. Dulu inget banget saya pertama kali ke Banda itu, aduh bener ya. Ini 2018 baru punya perahu, kelihatan banget hasilnya gitu loh. Mari begitu. Oke, mau nyari ikan paus nih, sebetulnya dapet sini. Lumayan ikan paus. Jaring ikan paus. Atau ikan hiu lah minimal. Oh benar tuh. Gimana? Yang angkat sampah berapa orang? Yang angkat 5 orang, yang buang 1000 orang. Iya. Kagak bakalan habis Bang. Iya. Ini masalah kita bersama sebenarnya. Sudah ya? Sudah dapat hotel ya? Oh, udah. Oke, kita balik Pak. Sudah dapat. Terima kasih.